Tragisnya nafsu para ulama jelek ini masih saja memberi harapan-harapan, membisikkan kepada mereka bahwa mereka memberikan banyak jasa kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dan silaturahmi lagi dengan channel Menjelang Tidur. Lanjut, kita akan membaca buku terjemahan Bidayatul Hidayah, tuntunan menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Semoga bisa kita ambil manfaat dari buku beliau, dan kita yakin tidak mungkin pengarang buku mengarang buku kecuali untuk diambil manfaat oleh orang banyak, apalagi sudah diterjemahkan ke selain bahasa aslinya. Kita lanjut, apa yang kita baca itu Rasulullah selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal perbuatan yang tidak diterima, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini bisa kita baca sesudah sholat. Setan juga berupaya melupakan kamu akan hadis Rasulullah SAW. Madartu laylata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wala na'dihi wa nanha 'anil syarri wa nadihi. Pada malam aku diisrokan, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku telah bertemu dengan sekelompok orang yang lidah mereka dipotong-potong dengan gunting api. Aku lalu bertanya, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang suka mengajarkan atau memerintahkan orang-orang yang supaya berbuat baik, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Dan kami melarang orang-orang berbuat kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Dalil ini bisa menjadi rambu-rambu bagi diri kita ketika kita ingin menyampaikan kebaikan dan melarang perbuatan buruk. Jadi bagi para pendai Allah, bagi para pendakwah, ustadz, kiai, dan lain sebagainya, ketika kita menyampaikan kebaikan, maka langkah baiknya kita juga melakukan itu, mengamalkan itu walaupun sedikit demi sedikit, agar terhindar dari ancaman dalil ini. Karena walaupun kita menyampaikan kebaikan, lalu kita dapat pahala dengan menyampaikan kebaikan, tapi kita tidak mengamalkannya. Contoh misalnya kita mengatakan kepada orang sholat 5 waktu itu wajib, contoh, tapi kita tidak sholat, nah itu bahayanya. Contoh, kita melarang orang untuk tidak berzina, tapi kita pacaran, nah itu bahaya. Hati-hati. Dan apalagi para pendakwah yang masih muda, yang umurnya 20 tahunan ke atas,
di bawah 30 tahunan, berdakwah ke sana kemari, mengingatkan tentang kebaikan dan melarang tentang kejahatan, tapi terkadang dia tidak sholat subuh, tidak bangun subuh karena kecapean, dan juga terkadang dia pacaran, pegang-pegangan tangan, padahal perempuannya pakai cadar dan dia sendiri pakai gamis ketika pacaran. Nah, tuh hati-hati, ada setan yang terselubung di dalamnya. Contoh lagi, misalnya kita menyuruh orang untuk hadir ke tempat kebaikan, majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya, majelis ilmu, ceramah, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Tapi kita hadir dengan pacaran, gonceng satu motor dengan pacar, nanti bikin status dan lain sebagainya. Itu hati-hati para pendai muda yang darahnya masih panas untuk menyampaikan agama Islam, karena sangat bahaya. Kita lanjut baca. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau terhadap tipu daya setan, dan janganlah engkau terperangkap oleh tipu dayanya yang kadang-kadang dengan membisikkan ajaran agama. Terkadang membisikkan ajaran agama. Contoh, ada bisikan yang membisikkan kepada kita untuk beribadah malam, bangun malam. Akhirnya bangun malam jam 1:30 malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Lalu tidur lagi setelah itu, akhirnya tidak bangun subuh. Nah, itu tertipu sekali. Itu sangat-sangat tertipu. Mengerjakan sunnah tapi sholat subuh tidak. Nah, itu bisikan setan manis tapi beracun. Celakalah orang yang bodoh karena tidak mau mencari ilmu, dan lebih celaka lagi adalah orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini bahaya sekali. Nasihat bagi diri kita sebagai penuntut ilmu, nasihat bagi diri kita, para kiai, para ustadz, pendakwah, dai, syekh dan lain sebagainya, yang menyampaikan ilmu agama tapi tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Contoh, misalnya hadir ke acara kondangan, sama pacar. Itu bahaya, itu tidak mengamalkan ilmunya itu. Padahal kan la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Salah satu perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada zina terkadang adalah pacaran, pegang-pegang tangan dan lain sebagainya. Jadi para pendakwah dan lain sebagainya, hati-hati. Yang ceramah ke sana kemari tapi akhirnya tidak sholat subuh karena kecapean, yang berdakwah ke sana kemari tapi melupakan keluarganya, melupakan anak istrinya, hati-hati. Lanjut kita baca. Kemudian ketahuilah bahwa orang yang mencari ilmu itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, orang mencari ilmu dengan niat untuk bekal akhirat, hanya ingin mendapat ridha Allah dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Orang yang mencari ilmu dengan niat yang demikian ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ini sudah level atas. Dia hanya menuntut ilmu karena Allah dan untuk akhirat, bukan untuk dunia,
bukan untuk disanjung-sanjung orang, bukan untuk dimuliakan orang, bukan untuk mencari duit, bukan untuk lain sebagainya. Contoh, menuntut ilmu karena Allah, lalu dia dapat ilmu, lalu mengamalkan ilmunya, ceramah ke sana kemari dengan tarif. Contoh seperti eh, khutbah Jumat, dia pakai tarif 1 kali 500.000 misalnya. Itu udah mulai melenceng, bukan karena Allah. Bedakan antara karena Allah dan bukan karena Allah. Contoh perbuatan karena Allah, kita khutbah Jumat karena Allah tanpa mengharap balasan, lalu diberi orang, nah itu tidak masalah. Adapun bukan karena Allah, contoh kita khutbah supaya dapat uang 500.000, lalu kita tarifkan, oh duit aku khutbah 500.000, nah itu bukan karena Allah. Menuntut ilmu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan dan lain sebagainya. Contoh, kenapa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Oh, itu sudah bahaya itu. Udah mulai rambu-rambu. Contoh lagi, kenapa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu untuk mendapat istri yang cantik. Oh, ini sudah tidak masuk golongan yang pertama. Karena golongan yang pertama itu murni menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala dan mengharap kebaikan yang ada di akhirat. Lanjut kepada yang kedua. Kedua, orang yang mencari ilmu dengan niat untuk kepentingan duniawi, untuk memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Padahal dia telah menyadari dan merasa di dalam hati kecilnya akan kejelekan niatnya dan kehinaan maksudnya. Maka orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang sedang dalam keadaan bahaya. Jadi contoh, kenapa kamu sekolah? Aku sekolah untuk mendapat jabatan yang tinggi sehingga gajinya besar. Oh, itu bahaya. Hati-hati rambu-rambu. Hati-hati, sudah mulai lampu kuning untuk menuju lampu merah. Begitu juga kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu agar bisa mempunyai majelis lalu dimuliakan orang banyak. Oh, ini sudah mulai bahaya ini. Sudah mulai bahaya. Masuk ke golongan kedua, dalam bahaya dia. Contoh lagi, kenapa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu agar dimuliakan orang, dihormati orang, banyak uang, dapat istri yang cantik, punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus, dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi bagi kita yang sekolah, baik sekolah agama ataupun non-agama, niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyuruh kita, karena agama menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Jadi sedikit demi sedikit kita ubah niat kita. Walaupun di awal niat menuntut ilmu karena dunia, tapi sedikit demi sedikit kita ubah. Ya Allah, dari sekarang aku menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Aku tidak peduli dengan dunia, aku tidak peduli dengan pangkat, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Aku menuntut ilmu karena Engkau. Terserah Engkau, apakah Engkau akan memberikan aku kemuliaan, kedudukan, istri yang cantik, pangkat, dan lain sebagainya. Apabila kita lanjut baca, apabila dia mati sebelum bertaubat, maka dikhawatirkan mati su'ul khotimah dan persoalannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah daripada ini. Tetapi kalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin, hingga mau bertaubat sebelum datang ajalnya dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya serta meluruskan
atau membetulkan perbuatan jahat yang telah terlanjur dia lakukan, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena taubatnya. Sebab orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi kita kita bertobat dari dosa, sekalipun kita banyak dosa, tapi kan dari yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita, dari buku-buku bacaan yang sudah kita baca, bahwasanya selama nyawa itu belum sampai ke leher, maka masih bisa kita bertobat. Sekalipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan, maka tetap Allah akan mengabulkan dan akan memaafkan dosa kita. Karena sebesar apapun dosa kita, jika dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata guru-guru kita dan buku-buku yang kita baca, lebih besar rahmat Allah dibandingkan besarnya dosa kita. Jadi kita mohon maaf, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Mulai saat ini hamba-Mu ingin berubah, dan bantulah hamba-Mu untuk bisa berubah. Tetapkanlah hati hamba-Mu. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hatiku di dalam agama-Mu. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk selalu berada di agama-Mu. Adapun yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh setan, yaitu orang yang mencari ilmu semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya. Dia menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai alat mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, mengejar kebanggaan diri dengan pangkat, kedudukan, dan pengaruh. Jadi yang ketiga ini sangat-sangat berbahaya. Sudah lampu merah, tetap dia tabrak, jadi berbahaya. Dia sekolah karena dunia. Setelah selesai dia sekolah, lalu dia menggunakan ilmunya untuk dunia. Contoh, khotbah untuk duit, ceramah untuk duit, untuk amplop, majelis yasinan untuk amplop, menyebarkan kebaikan untuk duit. Dan terkadang ada orang yang menyebarkan ilmu agama untuk mendapatkan perempuan yang cantik, agar anak Pak Haji yang cantik itu bisa menjadi istrinya. Ini sangat-sangat bahaya. Sekalipun dari awal dia menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, lalu ketika selesai dia mengamalkan ilmunya untuk selain Allah Ta'ala, untuk wanita cantik, pangkat, uang, maka termasuk yang ketiga ini sangat berbahaya. Kita berlindung dari Allah dari yang ketiga ini. Amin. Dia menggunakan ilmunya itu untuk memenuhi kebutuhan materinya. Meskipun demikian, dia karena berdaya setan masih merasa baik dan mengaku mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyerupai para ulama. Ini sangat bahaya. Dari yang kita baca ini sangat bahaya. Bukti dia merasa baik, bukti dia mengaku kedudukan adalah ketika diberikan nasihat dia marah. Dia tidak merasa salah, padahal menurut akal sehat dia salah. Tapi ketika dinasehati dia marah. Siapa kamu? Aku adalah orang yang mulia, aku adalah tuan guru, aku adalah ustadz, aku adalah kiai. Sedangkan kamu siapa? Kenapa kamu menasehati aku? Itu termasuk golongan yang ketiga yang sangat berbahaya. Semoga kita terhindar dari ini. Berpakaian seperti pakaian ulama sungguhan dan berkata seperti ulama. Dia pakai gamis, dia pakai imamah, dia pakai tasbih dan lain sebagainya menyerupai ulama.
Padahal tidak, bukti tidak, ketika dinasehati dia tidak mau menerima, dia marah. Padahal dia sangat rakus terhadap dunia, bukti dia rakus terhadap dunia. Satu, ketika dinasehati dia tidak mau. Dua, ketika dia menyampaikan ilmu agama dia hanya untuk uang, khotbah untuk uang, segalanya punya uang, istri cantik dan lain sebagainya. Orang yang demikian itu termasuk golongan orang yang binasa, bodoh dan tertipu oleh setan, dan kecil sekali kemungkinannya mau bertobat. Kita berlindung dari Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. A'udzubillahi min dzalik. Sebab dia telah merasa menjadi orang yang baik, dia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Surah As-Saff ayat 2. Kita menyuruh orang untuk sholat, tapi kita tidak sholat subuh. Kita menyuruh orang untuk tidak berzina, tapi kita pacaran gandengan tangan. Kita menyuruh orang untuk tidak mengerjakan maksiat, tapi kita berdusta, kita gibah orang sana kemari, kita membicarakan keburukan orang, kita menggunakan kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya. Orang yang ketiga ini tergolong orang-orang yang telah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usu. Ada sekelompok orang selain Dajjal yang paling aku takutkan atas kalian semua. Kekhawatiran ini lebih dari kekhawatiranku terhadap Dajjal. Lalu ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad menjawab, mereka itu adalah ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menyebarkan ilmunya karena duit, khotbah duit, ceramah duit, perempuan cantik, kedudukan, dihormati, dan lain sebagainya. Beliau bersabda yang demikian ini karena tujuan Dajjal sudah jelas, yaitu menyesatkan manusia. Sedangkan para ulama jelek menganjurkan orang-orang yang berpaling dari kecintaan kepada dunia dengan ucapan yang manis, tetapi mereka itu sebenarnya mendorong orang-orang mencintai dunia dengan sikap dan tingkah laku serta keadaan sehari-harinya yang hidup mewah. Dalam ada pepatah yang menyebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ingatlah bahwa tingkah laku seseorang itu lebih berkesan daripada ucapannya. Nah, ini buktikan bahwa kita itu seorang ulama. Kita sholat subuh, kita laksanakan apa yang kita katakan, kita tidak berbohong, kita tidak gibah, dan lain sebagainya. Dan memang tabiat manusia pada umumnya itu lebih mudah tertarik dan meniru perbuatan seseorang daripada mengikuti ucapannya. Akibatnya kerusakan yang disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan ulama jelek itu lebih banyak daripada kebaikan yang dianjurkan melalui ucapannya. Orang yang bodoh sebenarnya belum berani menumpuk harta kekayaan, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama jelek yang juga memupuk kekayaan. Ini adalah akibat ulama yang tidak memperhatikan ilmunya, sehingga menyebabkan orang-orang berani melakukan berbagai kemaksiatan. Hal seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tragisnya, nafsu para ulama jelek ini masih saja terus memberi harapan-harapan, membisikkan kepada mereka bahwa mereka banyak memberikan jasa kepada umat manusia, sehingga layak mendapat jalan kurah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang baik.
Wahai para penuntut ilmu, usahakan dirimu termasuk golongan yang pertama beribadah atau menuntut ilmu, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk golongan yang kedua beribadah karena dunia. Karena banyak sekali orang yang lalai yang telah menemui ajalnya sebelum bertobat, sehingga rugilah dia. Dan usahakan semaksimal mungkin tidak menjadi golongan yang ketiga, dia menuntut ilmu karena hawa nafsunya untuk perempuan cantik dan lain sebagainya, yang menyebabkan engkau terjerumus ke jurang kebinasaan yang sulit diselamatkan dan tidak dapat diharapkan. Kebahagiaan di hari kemudian. Sampai di sini semoga bisa kita ambil manfaat. Banyak sekali nasihat-nasihat Imam Ghazali yang sangat menusuk kita, walaupun menusuk tapi itu untuk mengobati kita, untuk kita sehat, untuk kita bagus diri kita agar kita tidak melakukan itu. Sebagaimana rasa pahit obat, tapi pahitnya obat itu menyehatkan kita dibandingkan rasa manisnya manisan yang bisa membuat gigi kita sakit. Sampai sini semoga bisa diambil manfaat. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, silaturahmi berikutnya dengan judul mematuhi perintah Allah. Semoga bisa diambil manfaat. Kami minta maaf jika ada salah, dan kami minta maaf jika ada sebagian orang yang tersinggung. Kami hanya membaca buku bacaan. Jika Anda tersinggung, silahkan komen. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.